Halo semuanya, hari ini kita akan bongkar ide utama di balik Bitcoin. Caranya unik, kita bakal bandingin langsung sama sistem keuangan yang kita pakai sehari-hari. Tujuannya, biar kita ngerti gimana sih sebuah sistem pembayaran bisa jalan tanpa perlu ada rasa percaya sama sekali. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Jawabannya mungkin agak mengejutkan ya. Sebenarnya kita tuh nggak pernah percaya sama orangnya. Kita percayanya sama sistem di belakangnya. Entah itu bank, perusahaan kartu kredit, atau platform pembayaran online. Nah, merekalah pihak ketiga yang kita andalkan. Oke, sekarang kita bedah perbedaannya. Ini kayak dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada sistem tradisional yang kita semua tahu, di mana setiap transaksi harus lewat perantara dulu, harus disetujui sama mereka. Di sisi lain, ada ide radikal dari Bitcoin. Gimana kalau kita bisa kirim uang langsung, kayak ngasih uang tunai dari tangan ke tangan, tapi lewat internet. Ternyata, ngandelin perantara itu ada beberapa masalahnya loh. Biaya mediasi bikin transaksi jadi lebih mahal, apalagi buat jumlah kecil. Kita nggak bisa gitu aja kan kirim uang 100 perak tanpa kena biaya. Plus, transaksi itu nggak pernah benar-benar final. Selalu ada kemungkinan dibatalin, yang tentunya bikin pedagang jadi lebih was-was. Dan disinilah kutipan legendaris dari pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto, jadi relevan banget. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Gimana kalau kita bisa ganti kebutuhan akan kepercayaan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu bukti matematis yang nggak bisa disangkal. Oke, idenya kedengeran keren. Tapi buat mewujudkan itu, ada satu masalah teknis super besar yang harus dipecahkan. Masalah ini udah jadi momok buat semua uang digital sebelumnya, yaitu pengeluaran ganda atau double spending. Apa sih pengeluaran ganda itu? Gini deh, bayangin kamu punya uang kertas 100.000. Begitu uang itu kamu kasih ke penjual, uangnya hilang dari dompetmu. Kamu nggak bisa pakai lagi. Tapi kalau uang digital, kan itu cuma file. Apa yang bisa menghentikan kamu buat nyalin file itu dan belanja di dua tempat berbeda? Yuk, kita lihat contohnya. Misalkan, Alice punya satu koin digital. Pertama, dia kirim koin itu ke Bob. Tapi karena bentuknya digital, dia juga bisa kirim salinan persis dari koin yang sama ke Carol. Dua-duanya kelihatan sah. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau di sistem biasa, bank yang jadi wasitnya. Bank bakal ngecek catatan mereka dan bilang, transaksi ke Bob yang sah, yang ke Carol ditolak. Tapi kalau nggak ada bank, gimana kita mutusinnya? Solusi dari Bitcoin tuh cerdas banget. Daripada pakai buku besar pribadi yang cuma dipegang bank, Bitcoin pakai buku besar publik yang bisa dilihat semua orang. Aturan mainnya simple. Transaksi yang tercatat duluan, itulah yang sah. Jadi, semua usaha buat belanja ganda setelahnya bakal otomatis ditolak sama jaringan. Jadi, gimana caranya ribuan komputer di seluruh dunia yang nggak saling kenal, ini bisa sepakat sama satu riwayat transaksi? Nah, disinilah mekanisme jenius yang namanya bukti kerja atau proof of work masuk. Gampangnya gini deh, anggap aja proof of work itu semacam kompetisi global buat mecahin teka-teki matematika yang super sulit. Mirip kayak lotre raksasa, di mana semua komputer di jaringan yang kita sebut node itu adu cepat jadi yang pertama menemukan solusinya. Nah, pemenangnya, dia dapat hak istimewa buat nambahin halaman baru berisi transaksi ke buku besar publik kita. Ini bener-bener cara yang cerdas buat gantiin bank. Jadi nggak ada lagi satu pihak yang berkuasa. Keputusannya diambil oleh mayoritas kekuatan komputasi. Istilahnya, satu CPU, satu suara. Jadi, siklusnya ya begini terus, muter setiap saat. Transaksi baru dikumpulin, dimasukkan ke blok, terus para node ini balapan mecahin teka-teki. Pemenangnya nyiarin blok yang udah valid, dan semua node lain langsung update buku besar mereka. Proses ini terjadi terus-menerus, kira-kira setiap 10 menit. Nah, ini bagian yang menarik. Karena nggak ada bos atau koordinator pusat, kadang-kadang bisa aja ada dua komputer di belahan dunia yang berbeda, nemuin solusi teka-teki di waktu yang hampir bersamaan. Akibatnya, muncul dua versi rantai yang sama-sama valid untuk sementara waktu. Ini kayak ada garpu di jalan, persis seperti yang kalian lihat. Dan disinilah kejeniusan dari solusinya terlihat. Jaringan nggak panik sama sekali, para node tetap lanjut kerja seperti biasa. Cabang manapun yang berhasil nemuin blok baru berikutnya, dia bakal jadi lebih panjang. Secara otomatis, semua node lain bakal ninggalin cabang yang lebih pendek dan pindah ke rantai yang terpanjang. Rantai terpanjang inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Simple tapi efektif banget. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Tapi, kenapa ada orang yang mau repot-repot nyalain komputer boros listrik cuma buat ikut serta? Terus gimana soal privasi kalau semua transaksinya dibuka untuk umum?
Jawabannya ada di insentif ekonomi. Setiap kali sebuah node menang kompetisi dan berhasil nambahin blok baru, mereka dapat 2 jenis hadiah. Pertama, sejumlah Bitcoin yang baru aja dibuat. Ini kayak penambang emas yang nemu bongkahan emas baru. Kedua, mereka juga dapat semua biaya transaksi dari transaksi-transaksi yang mereka masukin ke dalam blok itu. Jadi, intinya begini, sistem ini dirancang supaya berlaku jujur itu jauh-jauh lebih menguntungkan daripada berbuat curang. Coba deh bayangin, kalau kamu seorang penambang dengan kekuatan komputasi yang besar, kamu bakal ngapain? Mencoba ngerusak sistem dan nilai asetmu sendiri? Atau pakai kekuatan itu buat nambang secara jujur dan dapat lebih banyak koin? Jawabannya udah pasti yang kedua kan? Terus soal privasi gimana? Kalau di bank, transaksi kita memang rahasia, tapi identitas kita sepenuhnya diketahui sama bank. Bitcoin membaliknya. Di sini, semua transaksi itu transparan, bisa dilihat publik. Tapi identitas kita disembunyikan di balik alamat acak yang disebut kunci publik. Jadi ini kayak di bursa saham. Semua orang bisa lihat ada jual beli, tapi nggak ada yang tahu siapa persisnya pembeli dan penjualnya. Oke, yuk kita lanjut. Sekarang kita lihat gimana caranya rantai blok ini yang dibangun satu persatu jadi super duper aman seiring berjalannya waktu. Saking amannya, transaksi jadi hampir mustahil untuk dibatalkan. Nah, ini pertanyaan penting banget buat siapapun yang menerima pembayaran. Seberapa yakin kita kalau uang yang baru aja kita terima nggak bakal ditarik lagi sama pengirimnya? Jawabannya tergantung pada berapa banyak blok yang udah ditumpuk di atas transaksi kita. Gini, buat ngebatalin transaksi yang ada di blok lama, penyerang bukan cuma harus ngulangin proof of work buat blok itu, tapi juga buat semua blok yang ada sesudahnya, sambil terus balapan sama seluruh jaringan yang maju terus. Ini kayak nyoba nulis ulang satu halaman di tengah buku, sementara penulis lain terus nambahin halaman baru di belakangnya. Susah banget. Angka ini nunjukin seberapa cepat keamanannya meningkat. Kalau seorang penyerang cuma punya 10% kekuatan jaringan, peluang dia buat ngejar ketinggalan 6 blok itu jadi kecil banget, kurang dari 0,1%. Makanya, banyak bursa dan pedagang menganggap sebuah transaksi itu aman atau terkonfirmasi setelah ada sekitar 6 blok baru di atasnya. Jadi, kesimpulannya, kekuatan Bitcoin itu ada pada kesederhanaannya yang nggak terstruktur. Nggak ada satu titik pusat yang bisa diserang. Node bisa bebas datang dan pergi, dan jaringannya bakal tetap jalan. Mereka nggak perlu saling kenal atau percaya. Mereka cuma perlu ikutin satu aturan simpel, selalu kerjakan rantai yang paling panjang. Kesederhanaan inilah yang bikin sistem ini jadi kuat dan tangguh banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Ide inti Bitcoin adalah mengganti perantara yang kita percayai dengan kesepakatan bareng-bareng yang diamankan oleh bukti matematika. Kalau ini bisa berhasil buat uang, bayangin potensi tak terbatasnya untuk bidang lain. Apalagi ya yang bisa kita desain ulang tanpa perlu perantara. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.